Pemirsa tercinta, kita seringkali mendapati guru-guru sejarah di sekolah lanjutan keliru membedakan dua nama Douwe Dekker. Nama pejuang keadilan ini dipakai oleh dua orang. Tapi anehnya, orang kerap menyamakan antara Douwe Dekker Multatuli dan Douwe Dekker Setiabudi. Padahal, mereka berbeda. Perlu kita ketahui, dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, ada dua nama Douwe Dekker. Pertama adalah Eduard Douwe Dekker, penulis Max Havelaar. Douwe Dekker yang satu ini dikenal sebagai Multatuli, nama samarannya dalam Max Havelaar. Multatuli lahir pada tanggal 2 Maret tahun 1820 di Korsjespoortsek, Amsterdam. Ayahnya seorang kapten kapal. Semula, Multatuli dimasukkan ke sekolah pendeta. Tapi, akhirnya ia bekerja di kantor dagang. Setelah itu ia berlayar ke Hindia Belanda. Tanggal 4 Januari tahun 1839 Multatuli mendarat di Batavia. Selama tinggal di Hindia Belanda, Multatuli beberapa kali pindah pekerjaan. Pertama ia bekerja sebagai amtenar di Dewan Pengawas Keuangan di Batavia. Karena kurang cocok, ia pindah ke Natal, Sumatera Barat. Di Padang Hulu, Multatuli menjadi kontrolir. Setelah itu ia terus pindah dari satu tempat ke tempat lain, di antaranya Kerawang, Bagelan, Manado, Ambon hingga akhirnya menjadi asisten residen di Lebak. Ketika bertugas di Lebak, Multatuli melihat beberapa penyimpangan dan penderitaan rakyat. Rupanya penindasan tidak hanya dilakukan oleh kaum penjajah, tapi juga oleh para penguasa pribumi yang menjilat kepada kaum kolonialis. Multatuli tidak tahan melihat hal itu. Ia ingin meluruskan dengan mengirim surat protes kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia. Tapi, kenyataannya malah dia yang dibebas tugaskan, karena dianggap kurang memahami pemerintahan kolonial. Ia betul-betul kecewa. Karena frustasi, Multatuli kembali ke Eropa. Dia tinggal di Belgia sambil menulis buku Max Havelaar. Buku itu menjadi karya besar. Max Havelaar telah membuka mata dunia tentang kebiadaban pemerintah kolonial di Indonesia. Dalam buku tersebut diceritakan kisah cinta Saija dan Adinda yang harus terputus karena kekejaman pemerintah kolonial Hindia Belanda. Multatuli meninggal pada tanggal 19 Februari tahun 1887 di Neder-Ingelheim, Belgia. Sebagai penghormatan dan perjuangannya menegakkan keadilan di Hindia Belanda, jenazahnya dikremasikan di Gotha. Douwe Dekker yang satu lagi adalah Dr. Danudirja Setiabudi. Nama lengkapnya adalah Ernest Eugene Francois Douwe Dekker. Setiabudi adalah seorang Indo yang tidak mau mengakui keindoannya. Dia masih keponakan jauh dari Multatuli. Setiabudi lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1879 di Pasuruan, Jawa Timur. Setiabudi adalah seorang patriotik. Semula ia bekerja di perkebunan, dan pernah menjadi guru kimia di Malang. Selain itu ia pun pernah menjadi sukarelawan dalam Perang Boer melawan Inggris di Afrika Selatan. Dalam perang itu, ia ditawan pasukan Inggris dan dipenjarakan di Sri Lanka. Setelah bebas dan kembali ke Indonesia, Setiabudi bergerak dan berjuang sebagai wartawan dengan menerbitkan harian The Express. Tahun 1912 bersama Ki Hajar Dewantara, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Setiabudi mendirikan Partai Politik Indische Partij, merupakan partai politik pertama yang lahir di Indonesia. Dalam sejarah perjuangan, mereka bertiga disebut Tiga Serangkai. Keinginan untuk menyatukan golongan Indo dengan pribumi merupakan niat luhur dari Setiabudi. Sebab, baginya golongan Indo merupakan kelompok yang terlunta-lunta. Mereka tidak pernah menganggap Indonesia sebagai tumpah darah mereka. Tapi di negeri Belanda sendiri mereka tersisih. Tahun 1913 bersama rekan-rekan seperjuangan, Setiabudi membentuk Komite Bumi Putera. Komite itu dibentuk untuk menentang peringatan bebasnya negeri Belanda dari penjajahan Prancis. Karena kegiatan Komite Bumi Putera, Setiabudi akhirnya ditangkap dan diasingkan ke negeri Belanda. Pada masa kemerdekaan, Setiabudi pernah duduk sebagai menteri dalam Kabinet Syahrir. Waktu agresi militer II, ia kembali ditangkap dan dipenjarakan. Dr. Danudirja Setiabudi meninggal pada tanggal 28 Agustus tahun 1950 di Bandung.
Nah, sekarang jelas sudah perbedaan dua nama Dowesdecker tadi. Semoga saja cakrawala pandang kita terhadap pengetahuan sejarah perjuangan bangsa semakin terbuka lebar. Terima kasih sudah menonton.